Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif wa nafa'ani fid darin amin. Nawaina ta'lam wa ta'allum wa rizqi wa tadhakkur wa nafa wal intifa' wal ifada bistifadah bi kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam bihayta masuk li gurbi wa thawabi wa lil khairi tiga mardati la subhanahu wa ta'ala. Subhanalaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada setiap hamba-hambanya, baik nikmat iman dan Islam, yang selalu menghujani setiap kasih sayang yang kepada hamba-hambanya, terutama di saat kita ingin memasuki daripada bulan yang mulia yaitu Syahrul Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada imam kita, qudwah kita, nabi kita, sang pemberi kasih sayang, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawal mugilah wa ala alihi washabihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah majlis ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih melanjutkan pengajian kita daripada kitab Risalatul Mu'awwanah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita berdan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih bab keempat, meluruskan amal dan akidah. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, saat-saat itu dapat engkau isi dengan bertasbih, beristighfar dan lain-lain sebagainya yang termasuk di antara amal-amal ketaatan. Sebelumnya, usahakanlah dengan sungguh menyediakan saat-saat tertentu pula di penghujung hari. Saat-saat itu dapat engkau isi dengan bertasbih, beristighfar dan lain-lain sebagainya yang termasuk di antara amal-amal ketaatan. Nah, di sini Al-Imam Al-Haddad mengingatkan kepada kita, jangan tidak ada dalam sehari itu kita mempunyai waktu untuk beristighfar lawan Allah Ta'ala. Bagaimanapun, makanya biasanya kita punya guru mau menjelang masuk maghrib, kita dianjurkan beristighfar untuk diri kita dan beristighfar untuk kaum muslimin dan muslimat. Supaya apa? Hari-hari yang kita lakukan selalu kita akui setiap hari-hari itu ada kesalahan dengan Allah. Telah diriwayatkan dalam hadis qudsi, Ibnu Adam ij'al li sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirih akfika ma baina dzalik. Rawahu Abu Nu'aim. Artinya, wahai anak Adam, maksudnya kita, sediakan untukku sesaat dari permulaan harimu dan sesaat dari penghujungnya. Niscaya akan aku berikan segala kebutuhanmu di saat-saat antara keduanya. Nah, di sini mau masuk sholat mau masuk siang yaitu subuh hari dan mau menjelang malam itu harus ada beri waktu sesaat untuk mendekat lawan Allah Ta'ala. Diriwayatkan pula anna sahifatal abdi idza uridat 'ala Allah azza wa jal min akhir kulli yaum fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha khairun yaqulullahu ta'ala lil maliki umhu ma baina dzalik dzalika min fadlillah 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surah Yunus, artinya
Bila mana bukan catatan seorang manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap penghujung hari dan ternyata terdapat perbuatan kebaikan padanya di awal hari ataupun di akhirnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada malaikat yang bertugas, hapuslah segala kesalahan yang dilakukannya pada waktu-waktu di antara keduanya. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala atas kita dan atas seluruh manusia, namun kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Nah, di sini tadi diingatkan oleh Al-Imam Al-Haddad dengan berbagai dalil, baik daripada hadis Nabi ataupun ayat min ayatillah, bahwasanya barang siapa yang selalu menjaga, mau masuk subuh, mau menjelang siang atau mau menjelang malam, kita khusus bersih dari amal-amal yang tidak baik, maka beramal akan wirid-wiridan yang diberikan oleh para masyayikh kita amalkan dan kita jalankan, maka Allah pun memerintahkan kepada malaikatnya untuk menghapus setiap kesalahan hamba itu. Supaya apa di sini? Keduanya itulah karunia Allah Subhanahu wa taala atas kita dan atas seluruh manusia, namun kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Kita ingat di saat itu Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada sahabat, yang mana sahabat waktu itu duduk bersama Rasulullah. Rasulullah menceritakan tentang kaum Bani Israel. Nah, di zaman itu kata Rasulullah, di zaman Bani Israel ada 3 orang yang mendapat musibah. Pertama, dia mendapat musibah penyakit kulit. Dari muka sampai kaki sampai badan seluruhnya ada penyakit. Bintik-bintik, pokoknya jelek lah. Nah, orang yang kedua diberi penyakit rambut kada tumbuh-tumbuh, basulah. Nah, yang ketiga, ujar Rasulullah, siapa? Itu orang yang diberi Allah Ta'ala cobaan dengan tidak melihat, yaitu mata buta. Nah, tapi di sini pelajaran untuk kita, Rasulullah pun menceritakan di zaman Bani Israel kepada para sahabatnya untuk apa? Melihat bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini, apabila kita melihat ke awal, kita itu hina. Kita itu tidak ada apa-apanya. Di sini timbul makna syukur lawan Allah Ta'ala. Si botak, si kulit, penyakit, lawan si buta, semua diberi cobaan oleh Allah. Akhirnya dia didatangi oleh malaikat dan disembuhkan penyakitnya satu persatu. Satu persatu. Setelah itu malaikat tadi diperintah oleh Allah, setiap yang berpenyakit yang disembuhkan tadi, yang penyakit kulit, yang botak, dikasih binatang untuk dipelihara. Yang satu diberi onta, yang satu diberi sapi, yang satu diberi kambing, yang satunya diberi kerbau. Nah, tapi pelajaran untuk kita hari ini, dari 2-3 orang ini, yang mana mereka yang bersyukur? Diberi kekayaan akhirnya, dipeliharanya sapi itu sampai gunung pun kada kelihatan. Dipelihara kambing itu sampai gunung pun kada kelihatan. Dipelihara itu sapi sampai gunung itu kada kelihatan. Allah utus malaikat berbentuk manusia yang hina, datanglah kepada yang asalnya Allah kasih penyakit korengan, penyakit gata-gata. Datang kawaka pian membari ulun hasil peliharaan pian. Ulun ini perjalanan jauh, perlu makan, perlu ongkos dan lain-lain. Nyamannya ikam orang begawi. Ini bukan dari Allah, titipan dari Allah, tapi ini hasil kerja kerasku. Nah, ucapan ini sudah terjadi sekarang. Yang sekarang lagi viral-viralnya, murah harau, duit orang dimuncuntan dimakannya. Nah, dan di sini pelajaran untuk kita. Akhirnya apa?
karena dia mengatakan ini hasil dari kerja kerasku, maka Allah mengambil daripada hartanya Allah titipkan kepada orang itu. Datang lagi yang kedua, malaikat berbentuk manusia yang mana tidak ada rambut saya sama sekali. Sama juga jawabannya. Tapi datang satu orang malaikat berbentuk penyakit yang dulu pernah diterima orang yang buta tadi. Di hadapan yang sedang sembuh daripada kebutaan, dia berbicara bla bla dan macam-macam, akhirnya diberi kenikmatan oleh orang yang kaya yang dulu asalnya dia buta, 1 ekor kambing. Nah, di sini dia menerima. Akhirnya pelajaran untuk kita bersyukur karena apa yang Allah berikan lawan dia. Dulu dia tidak punya mata, tidak punya penglihatan, Allah kasih penglihatan. Sedangkan yang datang sekarang dia orangnya berbentuk seperti sifatnya yang dulu, maka dia kasih sayangi orang tadi. Maka disinilah Allah Ta'ala tetap menetapkan harta orang itu kada habis-habis. Memang ini sering kita dengar, mungkin waktu SD, sekolah umum dan lain-lain sebagainya, tapi kita jarang sekali mengambil ibrah pelajaran. Karena semua, jangan sampai sekali-kali Allah yang kasih nikmat kepada kita, akhirnya kita mengkufurkan nikmat itu, akhirnya berbuah petaka. Nikmatnya Allah berikan lawan kita, akhirnya berbuah petaka. Khusus kita di sini, Rajab sudah masuk, selesai. Sya'ban sudah selesai. Kita sekarang menunggu marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Kalau orang sudah berkata selamat datang bulan Ramadan, berarti orang itu sudah siap melaksanakan tugas di saat memasuki bulan Ramadan. Jadi ulun mengambil catatan daripada perkataan Sayyidil Habib Umar. Beliau mengatakan huququs sirri siyam bidzauqi azamatil ilahiyah. Bulan Ramadan akan tiba, tapi kita harus mengetahui bagaimana sih hakikat sebenar-benarnya seseorang itu berpuasa. Huququs sirri siyam bidzauqil azimatil ilah. Hakikat sir berpuasa yaitu dengan merasakan keagungan Allah Ta'ala. Jangan sampai ada di hati, nah masuk pulang Ramadan, puasa pulang, minyak naik terus. Huquq sirri siyam bidzauqi azamatil ilahiyah. Hakikat sir berpuasa seseorang itu merasakan keagungan Allah Ta'ala, wa qasdi wajhillahi ta'ala, wa qasdi wajhi ta'ala, dan mengharap ridhanya Allah Ta'ala. Itu hakikat puasa sebenarnya. Bukan puasa itu cuma menahan lapar, haus, dahaga saja. Banyak orang yang bisa menahan haus dan lapar. Orang yang pengen diet itu menahan haus dan lapar. Apakah beda dengan orang yang berpuasa dengan secara hakikat? Bagaimana sih orang yang berpuasa secara hakikat? Yaitu orang yang berpuasa secara hakikat yang mengetahui memang yang kita kerjakan ini ingin menggapai ridha Allah Ta'ala. Itu hakikatnya sir daripada berpuasa. Fi ulahi mu'minina muhtasibin. Pasti apa perkataan beliau lagi? Bagi pribadi orang-orang yang beriman harus mengintrospeksikan dirinya masing-masing. Sebelum masuk Ramadan kita introspeksi. Kadang hendak lagi kita seperti puasanya yang dulu, hari ini puasa besok buka, hari ini puasa besok buka. Tapi giliran takbiran nomor saf awal duduk. Kuriaknya paling nyaring. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekalinya Ramadan ini satu hari aja puasa. Bila merdekanya ini. Orang yang bisa mengumandangkan kalimat takbir di saat Idul Fitri. Itu orang yang bisa menjalani jihad. Menahan hawa nafsu. Menahan lapar dan haus. Di saat di bulan puasa. Barunya merdeka. Bulan Ramadan
masuk sehari. Kena hendak hari raya hanya puasa pulang. 28 hari kemana? Giliran takbiran peiyanya mencatuk dauh. Wah, singgancangan. Padahal dia sedikit pun cuma dalam 1 bulan 2 hari saja melaksanakan ibadah puasa. Wa makna muhtasibin, kata beliau, bagaimana sih makna introspeksi diri kita di saat menjelang masuknya bulan Ramadan? La gharada lakum illa wajhu. Tidaklah berharap melainkan kecuali mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Bukan mengharap kita mendapat zakat mal. Bukan mengharap kita mendapat THR. Bukan mengharap kita supaya dipuji mertua. Tapi kita berpuasa untuk mengintrospeksi diri kita supaya yang kita lakukan ini berharap akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nailu sawabil azim, dan mengharap pahala yang besar daripada bulan Ramadan. Wa huwal qail, apa kata beliau lagi mengatakan, kullu amalin ibni adam yudha'ifa lahul hasanat bi asri amsalha illa sab'ami'atin di'fi. Setiap amal anak cucu Adam dilipat gandakan kebaikannya sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali berpuasa, kecuali puasa ya Rasulullah. Apa kalau kecuali puasa? Illa saum fa innahu li, maka sesungguhnya aku sendiri yang langsung membalas. Makanya syahrul ummati, bulan Ramadan ini adalah bulannya umatnya Rasulullah. Dijaga bujur-bujur. Kita sering mendengar apa perkataan Abah Guru Sekumpul, nasihat daripada Guru Bangil. Apabila sudah masuk bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, membaca surah Al-Fatih. Yalah. Berapa kali? 3 kali. Nah, seandainya kita bulan dalam minggu-minggu ini masuk awal Ramadan, baca surah Al-Fatih sampai akhir, supaya apa pahalanya? Maka Allah jaga dia dalam 1 tahun penuh daripada bala musibah. Yang kedua, apalagi Allah murahkan rezeki orang itu dalam 1 tahun yang akan datang. Ini fadail daripada membaca surah Al-Fatih. Perkataan Sayyidil Habib Umar, illa saum fa innahu li, hal arabtu fa innahu li. Apa kata beliau? Apakah kalian tahu bagaimana sesungguhnya li itu bagaimana? Bagiku, kata Allah Ta'ala, hadza sirris saum. Itu yang dinamakan sir rahasinya berpuasa itu. Jadi kada yang bisa membalas tandingan berpuasa kecuali Allah yang langsung membalas. Itu sir hakikat sebenarnya berpuasa. Jangan cuma kita harapan sedikit aja. Dalam 30 hari Ramadan kita banyak amaliyah, 10 awal, 10 penengah, 10 akhir. Semua kita sudah mengetahui dan memahami apa fadail-fadailnya. Fadail keutamaan dalam bulan Ramadan sudah dilihatkan, sudah diucapkan oleh Rasulullah. Tapi ada lagi pahala yang kita tidak mengetahui. Pahala yang kita tidak ketahui, maka Allah sendiri yang langsung membalas orang itu. Ini hakikat sebenarnya orang berpuasa. Hadza haqiqatu shaum fa innahu li wa ana ajzi lahu. Itulah hakikatnya berpuasa, daripada Allah langsung yang membalas orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita disampaikan daripada bulan puasa yang akan datang ini, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dikabulkan setiap amal yang kita laksanakan.
Apalagi nasihat Abah Guru Sekumpul dari Guru Bangil, makna sir daripada bulan Ramadan Jersidin, rahasianya daripada bulan puasa itu terletak di dalam sunnah-sunnah yang kita lakukan di dalam Ramadan. Makanya banyak orang-orang arif billah, orang-orang solihin, kalau sudah Ramadan, sunnah-sunnah itu beliau-beliau gawi seakan wajib. Sholat tasbih padahal sunnah, tapi sholat tasbih kalau di Kota Tarim di Darul Mustafa itu setiap ba'da futur, setelah buka puasa itu sholat tasbih 30 hari. Jadi wajib seakan. Padahal kita banyak membaca riwayat-riwayat dalam seumur cukup sekali pun melaksanakannya. Tapi di sini sir, rahasia, makna daripada Ramadan, ujar Abah Guru Sekumpul, menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi seperti seakan-akan wajib. Tarawih kada usah lagi diperdebatkan, mau 11, mau 21, ngapain hidup berdebat-debat sembahyang kada. Yang ketujuh kuriak-kuriak berdebat masalah tarawih berapa rakaat. Lihat aja imbah tuntung bak kuriak-kuriaknya main dom. Yang intinya kita tambah banyak ibadah sunnah, tambah banyak pahala yang Allah beri lawan kita. Kada usah lagi memperdebatkan hal seperti itu. Yang intinya daripada hakikat berpuasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, seakan-akan sunnah Nabi itu adalah kewajiban. Misal ujar Abah Guru Sekumpul, seperti apa sunnah rahasianya besar, kayak sebelum berbuka puasa, di saat mendengar kumandang azan ingin berbuka puasa, memakan kurma. Nah, memakan kurma jangan langsung dimakan Jersidin. Baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Nah, imbah itu apa Jersidin lagi? Tapi pandang buah kurma tadi sebagai Nur Muhammad. Pandangi dulu. Anyar dimakan. Makanya kan ada riwayat biji kurma yang pernah ditanam oleh Rasulullah sampai sekarang, biji-biji kurma yang pernah kita makan, kurma ajwa itu, mereka tetap berzikir. Karena apa? Karena mereka masih terpaut dan terikat. Tanaman itu hasil daripada tanaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saat kita hendak makan kurma, Bismillahirrahmanirrahim, makan kurma. Namun kadang kau juga 3 sebuting barang. Jangan jus langsung diminum. Jujur ya, saya manis-manis. Yang manis-manis. Wah, ini kadang lagi ngalih mencari kurma, ada beratan. Makan kurma biar sedikit. Tapi sunnah 3. Supaya apa? Ini Jersidin memang hakikatnya biasa. Tapi kalau kita sudah memandang kurma tadi nur daripada Muhammad, kita makan, maka itu akan berbuah pahala yang sangat ganal untuk kita. Dan setiap yang termakan makanan dari yang kita ucapkan tadi, maka ibadah kita pun sehat. Kita minum es jus banyak-banyak, sakit parut, tarawih kada lagi. Tapi yang penting kita saat ingin berbuka puasa, makan kurma itu sunnah yang kecil, tapi berbuah ganal. Nah, biasakan pulang membukakan orang berpuasa. Jangan dipalarkan rezeki. Biasanya kita di kampung-kampung rame pakai jadwal. Ialah membukakan masjid tuh. Malam ini haji ini membukakan di masjid. Malam kedua haji ini membukakan di masjid. Nah, tapi karena sudah kampung-kampung sudah jadi kota, banyak hilang tradisi ini. Padahal bagus benar. Akhirnya Pak sekampungan berberkah. Ini kada pihak masjid lapah mencariakan membuka kotak amal, kosong pulang kotak amalnya. Yang datang banyak pulang yang membuka puasa. Haji-hajinya medit kabeh, pemalar, engken. Nah, biasakan kita di saat bulan Ramadan terbuka kasih sayang, berbagi kepada siapapun,
agar mereka pun merasakan kenikmatan yang selama ini kita miliki. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menerima akan datangnya bulan Ramadan yang akan datang ini, kita dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan kita dijadikan orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal yang kita amalkan, setiap amal yang kita lakukan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam bi fadlika subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala inna futul arifin wa ya fatah ya alim ya fatah ya ta'ala fatan ghariba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah